Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu saya telah menyampaikan secara garis besar khotbah Petrus yang mengawali dimulainya gereja. Saat ini saya ingin membahas beberapa hal dengan lebih detail dan kita akan melihat tentang kedaulatan Allah. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2, kita baca ayat 21, kemudian loncat ke ayat 23 dan ayat yang ke-39. Ini adalah bagian dari khotbah Petrus yang membahas satu tema besar berkenaan dengan kedaulatan Allah. Mari saya baca untuk kita sekalian. Kisah Rasul pasal 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kemudian ayat 39 kita baca. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebagaimana saya telah singgung tadi bahwa ayat-ayat ini saudara, memanggil kita untuk merenungkan satu tema yang sangat penting ya. Tema yang sangat mendalam dan kadang ini tema yang sangat sulit diterima dengan nalar manusia kecuali dengan iman saudara. Apa itu? Yaitu tema tentang kedaulatan Allah. Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu berdaulat? Amin. Bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan tidak ada sesuatu pun yang telah ada yang tidak diciptakan oleh Dia, demikian berkenaan dengan kedaulatan Allah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini, segala sesuatu tanpa kendali Tuhan. Tanpa kontrol Tuhan. Jadi mari kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang dikemukakan oleh firman Allah bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, benar-benar segala sesuatu, termasuk dosa, saudara. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, pemahaman yang benar tentang ajaran Alkitab mengenai kedaulatan Allah ini akan mempengaruhi cara pandang kita tentang Allah. Saudara, kita akan memandang Allah dengan cara yang berbeda kalau kita tahu bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Kita tidak akan pernah berani sedikit pun menyombongkan diri atau berpikir bahwa kita dapat memberikan kontribusi terutama pada keselamatan kita. Amin. Karena semua ada dalam kedaulatan Allah. Bahwa semuanya adalah kasih karunia, pemberian Allah. Demikian juga pemahaman yang benar tentang kedaulatan Allah itu memberikan perspektif yang benar tentang siapa manusia itu. Hidup kita sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup benar dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Semuanya berasal dari Allah, dari berkat Tuhan. Dan dengan pemahaman yang benar tentang kedaulatan Allah, saudara, kita memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan. Ingat kata Paulus di dalam dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah, saudara. Ini sesuatu yang sangat penting.
Dan karena di Alkitab ini Tuhan berusaha untuk menyatakan banyak hal tentang kedaulatannya, maka kita sebagai orang-orang percaya harus bergumul dengan sungguh-sungguh untuk memahami dengan baik apa yang Alkitab katakan tentang kedaulatan Allah itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat tadi ya saudara ya, maka kita melihat bahwa Allah itu berdaulat mutlak atas segala sesuatu termasuk kejahatan, saudara. Perhatikan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi penyaliban Yesus itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Tidak terjadi secara kebetulan. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, pembunuhan Yesus itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Yang tadi pagi saya katakan bahwa itu menyebabkan bangsa Israel harus dibalas oleh Tuhan dengan kehancuran Yerusalem. Jadi kejahatan yang terjadi, penangkapan Yesus, penganiayaan Yesus, pengadilan Yesus, penyaliban Yesus, itu terjadi atas kedaulatan Allah. Itu bukan terjadi atas otoritas manusia atau bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tidak, itu semua terjadi karena otoritas Tuhan. Amin. Bahkan Yesus pernah mengatakan, kalau aku mati bukan karena kamu yang membunuh aku, tetapi karena aku telah menyerahkan nyawaku untuk menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Ingat ketika dia mati di kayu salib, dia mati bukan karena sesuatu yang lain, dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Ketika dia berkata, sudah selesai, dia berkata apa? Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Kita melihat di sini saudara bahwa Allah berdaulat termasuk kejahatan. Kematian Yesus ditentukan oleh Allah. Kematiannya, ya pembunuhan oleh orang-orang durhaka itu ditentukan oleh Allah. Nah, kita juga membaca bahwa Allah itu berdaulat mengundang semua orang untuk berseru kepadanya sehingga dapat diselamatkan, saudara. Ini juga berbicara tentang kedaulatan Allah. Kita membaca ayat yang ke-21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, bagaimana bisa dengan memanggil nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan kita diselamatkan? Sebab Allah itu berdaulat berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Jadi kalau kita selamat bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, kesanggupan kita, tetapi sepenuhnya karena otoritas, karena kedaulatan Allah. Dia yang berdaulat mengatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Dan tidak hanya itu saudara, dari ayat yang ke-39 kita membaca bahwa orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan, mereka baru bisa berseru karena Allah lebih dahulu memanggil mereka. Amin. Coba perhatikan ayat ini saudara dengan hati-hati supaya kita tidak keliru. Saya baca lagi ayat 39. Ini bicara tentang kedaulatan Allah. Sebab bagi kamulah janji itu. Janji apa? Janji keselamatan, janji anugerah Roh Kudus. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Ini bicara soal bangsa-bangsa lain. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Jadi saat Allah yang berdaulat itu berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, maka orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan sebelumnya dia telah dipanggil oleh Tuhan. Saya mau mengingatkan kita bahwa keselamatan kita sepenuhnya anugerah Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Amin. Karya Kristus di atas kayu salib itu adalah kedaulatan Allah. Penyaliban Yesus itu ditentukan oleh Allah. Bukan kejadian yang tak terduga. Bukan. Itu penggenapan dari firman Allah.
Dan bahwa kalau kita dapat berseru kepada Yesus, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena pemanggilan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita tidak bisa insaf dengan kekuatan kita sendiri. Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan, dan kita bisa berseru Yesus adalah Tuhan, itu semua karena Roh Kudus. Coba lihat di dalam 1 Korintus pasal 12, kita baca ayat-ayat yang ketiga. Supaya kita dikuatkan dengan ayat-ayat ini. Dan lebih lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu mengaku Yesus Tuhan? Datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari Roh Kudus. Ayat-ayat ini berbicara tentang kedaulatan Allah. Mari kita memandang Allah dengan cara yang berbeda. Dia yang memegang kendali segala sesuatu. Dan mari kita mengucap syukur atas semua hal yang terjadi. Kalau kita sekarang menjadi anak-anak Allah, itu semua karena berkat Tuhan. Dan keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Saudara, saya berulang kali mengatakan, kalau kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan yang berbuah-buahkan kebenaran, mati pasti masuk surga. Karena keselamatan kita bukan tergantung pada kita manusia, tetapi keselamatan kita bergantung pada Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Makanya lagu pujian itu, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Saudara, kalau kita yang memegang Yesus, bisa bertahan lama enggak saudara? Berapa sih kekuatan kita bergantung? Siapa yang suka restock? Saya restock kuat saudara. Kuat seinci aja. Kalau udah gantung 10 detik udah blek jatuh saudara. Tapi kalau Tuhan yang memegang kita, keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Mari kita sungguh percaya. Mari kita merasa aman sebab Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Berdaulat atas keselamatan jiwa kita. Mari saya akan menguraikan dengan sedikit lebih rinci saudara ya. Saya akan mau menguraikan ayat-ayat tadi lagi saudara. Perhatikan yang pertama, Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu termasuk kejahatan. Tetapi Allah sama sekali tidak pernah dinodai oleh kejahatan. Allah itu kudus, Allah itu suci. Kalau dia menentukan terjadinya pembunuhan Yesus, dia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Tetapi manusia yang melakukannya, dia bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Kita baca lagi ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Bahkan gereja mula-mula dalam doanya, mereka menyatakan bahwa kejahatan Pilatus, kejahatan Herodes, kejahatan orang-orang yang membunuh Yesus pada waktu itu hanya untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Wow. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 dan 28. Kisah Rasul 4 ayat 27 dan 28. Ya, ini doa orang-orang percaya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi, apa? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Amin.
Jadi kalau Herodes bersepakat dengan Pontius Pilatus, kalau bangsa-bangsa durhaka, kalau suku-suku Israel melawan Yesus, itu dalam ketentuan Tuhan, itu termasuk di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Bahkan mereka bersepakat untuk menyalibkan Yesus, itu untuk melaksanakan ketentuan Tuhan. Apa yang dapat kita baca di sini? Apapun yang terjadi, itu ada dalam kendali Tuhan. Amin. Tidak ada satupun kejadian di atas muka bumi ini yang tidak dikontrol oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memahami Allah pegang kendali, tentunya kita harus merasa aman. Amin. Apalagi kita orang yang dikasihinya. Seperti Mazmur pasal 91, 1000 orang rebah di sebelah kiriku, 10.000 orang rebah di sebelah kananku, tetapi aku tetap berdiri tegak sebab Tuhan besertaku. Amin. Karena Allah berdaulat, Allah berkuasa. Dan kita adalah orang-orang milik kepunyaannya. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Termasuk kematian Yesus, penyaliban Yesus. Bahkan pemilihan Paulus, pemilihan kita juga, itu terjadi atas ketentuan Allah, Bapak Ibu. Kalau kita selamat itu semua karena kehendak Tuhan. Amin. Wow, ini luar biasa. Dan itu memastikan keselamatan kita. Karena dia yang berdaulat untuk memelihara kita sampai kita dibawa utuh, tak bercacat di hadapannya pada saat kedatangannya. Coba kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-11. Efesus 1 ayat yang ke-11. Betapa kita harus bersyukur dengan kebenaran ini. Ya, ini akan mendatangkan damai sejahtera yang luar biasa. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Apa itu? Keselamatan jiwa kita. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Paulus mengatakan bagian ini kami terima dari Tuhan. Keselamatan ini kami terima dari Tuhan. Ketentuan Allah dari semula. Pelayanan kami terima dari Tuhan. Kerasulan kami terima dari Tuhan. Ketentuan Allah sejak dari semula. Bahwa Allah itu selalu bekerja di dalam segala sesuatu. Perhatikan, di dalam segala sesuatu, in all things, saudara. Di dalam segala sesuatu, apa itu? Menurut keputusan kehendaknya. Segala sesuatu termasuk adanya kejahatan. Jadi jangan heran kalau ada kejahatan di dunia ini. Tadi pagi kita membahas tentang peperangan, tentang penganiayaan, tentang pengkhianatan dari keluarga kepada orang-orang percaya, itu terjadi dalam kendali Tuhan. Bahkan saat itu terjadi, Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk bersaksi. Amin. Dan saat itu terjadi, tidak sehelai rambut kita yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Saya udah mulai agak botak, saudara. Berarti seizin Tuhan ya. Jadi jangan mengejek orang botak, saudara. Seperti orang yang mengejek Elia itu, anak-anak itu dibunuh sama burung. Enggak, saya tidak menakut-nakutin, cuman bercanda aja dikit. Selai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi Allah berdaulat atas segala sesuatu. Termasuk kejahatan, tetapi Allah tidak ternoda oleh kejahatan sama sekali. Ya, ini meliputi dosa. Namun demikian dia bukan pencipta dosa, saudara ya. Dia bukan pencipta kejahatan. Ada yang melontarkan tuduhan, wah kalau Allah menetapkan dosa berarti Allah yang menciptakan dosa. Alkitab tidak menyatakan seperti itu. Memang ini cocok untuk logika manusia. Tetapi penyataan Alkitab itu berkata lain. Di semua bagian Alkitab mengatakan kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu adalah kudus.
Yesaya menyanyikan pujian, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kitab Wahyu mengatakan Allah itu kudus. Kalau dia menetapkan dosa, dia tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri, makanya ada penghakiman. Kalau Tuhan yang menciptakan dosa, maka Tuhan tidak bisa menghakimi, tidak bisa menghukum dosa. Ya. Kalau Tuhan tidak menetapkan dosa, artinya Tuhan bisa kebobolan, saudara ya. Berarti ada sesuatu yang berjalan di luar kendalinya. Kalau begitu tidak sempurna ciptaan Allah. Tidak sempurna kedaulatannya. Ini yang saya katakan ini mendalam, ini sulit. Tapi kita akan bersabar, kita mulai dengan iman dulu. Amin. Saudara, saya mempelajari ini lama, saudara. Kalau di kelas teologi ini bisa 2-3 sesi bicara tentang kedaulatan Allah. Tema yang sangat penting. Karena ini bisa mempengaruhi pemahaman kita tentang Tuhan, tentang diri kita sendiri, juga tentang keselamatan jiwa kita. Kalau Tuhan tidak berdaulat atas dosa, akan ada dualisme, ada dua kekuatan yang saling bertentangan, yang saling bermusuhan. Dan ini bisa seimbang atau bisa ada yang lebih besar dan yang lebih kecil. Tetapi apakah ada kuasa yang bisa bersaing dengan Tuhan? Halo? Tidak ada, saudara. Iblis itu bisa melakukan segala sesuatu dalam batas-batas ketentuan Tuhan. Iblis itu enggak bisa berbuat sesukanya, saudara, tanpa kendali Tuhan. Ingat yang dilakukannya kepada Ayub. Tuhan, kalau Ayub itu setia kepadamu karena berkat-berkat saja, coba ambil hartanya. Dia pasti akan menghujat engkau. Ambil hartanya, tapi sayangkan keluarganya. Diambil hartanya, tapi setan tidak bisa mengambil keluarganya. Datang lagi setan, iya itu kan baru harta. Coba kalau keluarganya dihabisin, dia pasti mengutuk engkau. Silahkan, kamu boleh ngambil keluarganya, tapi sayangkan jiwa Ayub. Diambil anak-anaknya, saudara, mati semua. Lalu datang lagi setan, ya itu baru orang lain yang mati, sekalipun keluarga. Coba nyawa ganti nyawa. Coba kalau kau ambil nyawanya, kamu boleh jamah tubuhnya, tapi tidak nyawanya. Ayub dibuat menderita dengan sakit yang sangat mengerikan sampai dia mengerok dagingnya dengan beling sampai kelihatan tulangnya. Tapi iblis tidak bisa berbuat lebih dari yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Bahkan terhadap kita, Allah sudah membela kita, Allah sudah memagari kita, bahwa orang yang bersama-sama dengan Tuhan tidak dapat dijamah oleh kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Tidak bisa dijamah kita ini, kita dijaga oleh Tuhan. Bahkan di dalam 1 Korintus dikatakan, Allah tidak bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Bahwa Allah tidak mengizinkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Jadi pencobaan yang kita alami itu dalam batas-batas kendali Tuhan. Amin. Dan tentunya untuk kebaikan kita, saudara. Makanya Paulus berkata, Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dia berkata selanjutnya, bahwa tatkala kamu dicobai, Allah sudah memberikan jalan keluar. Ini soal kendali. Iblis akan mencobai kita, tetapi dalam batas-batas ketentuan Tuhan, dan itu dilakukan untuk kebaikan kita. Seorang trainer akan melatih keras, ya, anak didiknya, tetapi tidak untuk melukai, untuk merusak tubuhnya, tapi untuk membuat dia menjadi lebih kuat. Yesus melakukan itu. Kita tidak dibiarkan dicobai melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas-batas kemampuan kita. Dan dia sudah berkata, nggak bisa, ada batas. Bahkan tatkala kita dicobai, Allah sudah memberikan jalan keluar. Makanya anak Tuhan itu tidak panik kalau menghadapi pergumulan. Amin. Katakan saja, tidak melebihi kekuatanku. Amin.
Katakan saja, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Siapa yang hidup tanpa pencobaan, tanpa pergumulan? Tidak ada. Kalau mau hidup tanpa pergumulan, waktunya pulang ke rumah Bapa di surga. Di sana tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata. Mau hidup tanpa penderitaan? Oh enggak mau ya, berarti belum mau ke surga ini. Tetapi tatkala kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat, kita tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Saudara, coba kita lihat contoh Raja Ahab ya, yang coba dibaca di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 20 dan 22. Bahwa Allah itu menentukan apa yang terjadi, saudara. 1 Raja-Raja 22 ayat 20 dan 22. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang? Supaya ia tewas di Ramot Gilead. Loh, perhatikan, Allah mau Ahab ini tewas di Ramot Gilead. Kematian Ahab telah ditentukan oleh Tuhan. Dia akan mati dalam peperangan di Ramot Gilead. Lalu bagaimana cara Allah mengerjakan itu? Lihat selanjutnya. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Membujuk siapa? Ahab. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa kamu membujuknya? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Nah itu saudara. Jadi kalau ada nabi-nabi palsu, berbuat jahat, berbohong, itu adalah bentuk ketidaktaatannya kepada Tuhan. Karena nabi itu harus mengatakan kebenaran. Nabi itu penyambung lidah Allah. Tetapi kalau itu terjadi, itu untuk memenuhi ketentuan Tuhan. Makanya apa yang penting dalam hidup ini? Seperti saya sampaikan waktu saya mengkhotbahkan surat-surat Yohanes. Yohanes 3 mengatakan, anak-anakku, tidak ada yang lebih membuat aku berbahagia selain daripada aku mengetahui bahwa engkau hidup dalam kebenaran. Amin. Karena kalau hidup dalam kebenaran, itu berarti kita melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mensyukuri, tidak usah kaget dengan apapun yang terjadi, sebab Tuhan ada di dalam semua peristiwa-peristiwa itu. Amin. Tuhan memegang kendali. Ini yang membuat kita tetap kuat menghadapi berbagai macam pergumulan dalam dunia yang semakin jahat ini. Nah kemudian bahwa ketentuan Tuhan itu tidak tergantung pada pengetahuan sebelumnya atas apa yang akan terjadi. Maksud saya seperti ini ya. Tuhan tahu ini bahwa orang-orang akan menyalibkan Yesus, makanya dia baru membuat rencana Yesus akan disalibkan. Tidak seperti itu. Ketentuan Tuhan tidak didasarkan pada kemahatauannya tentang apa yang akan terjadi. Tetapi ketentuan Tuhan, ya ketentuan Tuhan. Kematian Yesus itu bukan plan B, saudara, bukan. Itu rencana dari semula, amin. Bukan Tuhan berubah-ubah karena sikap manusia. Seolah-olah tindakan Tuhan itu dikendalikan oleh kita. Tidak. Banyak orang yang berpikir kita bisa mengontrol Tuhan. Wah, aku kepingin ini, aku akan berdoa begini supaya Tuhan melakukan kehendakku. Tidak, saudara. Doa yang benar selalu diakhiri dengan kata-kata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Amin. Bapak Ibu mau berdoa seperti itu? Kalau berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Berbelas kasihanlah pada hidup saya. Panjangkan usia saya 15 tahun lagi seperti raja itu. Hizkia. Tapi di akhir doa kita harus mengatakan, tetapi bukan kehendakku tetapi
kehendak-Mu. Nah, saya ini kalau mau berdoa buat jemaat yang sakit, takut kalau berdoa seperti itu. Dipikir, oh Pak Doni ini gak benar-benar pengen jemaatnya sembuh ini. Tuhan, berdoa sembuhkan si ini. Jamah dia Tuhan, pulihkan kesehatannya. Tetapi bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Kira-kira saya dimarah gak ya? Halo? Saya dimarah gak? Gimana sih? Kok Pak Pendeta ini gak serius ingin saya sembuh, kok kembalikan ke kehendak Tuhan. Elok kehendak Tuhan, paksa kehendak Tuhan, buat dia melakukan itu. Gak bisa, saudara. Siapa kita sehingga kita ini dapat mengontrol Tuhan? Ingat bahwa doa yang sesuai dengan kehendaknya itu yang dijawab oleh Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita sakit, bukan untuk segera sembuh, tetapi untuk beberapa waktu menikmati rasa sakit itu supaya kita lebih mengenal siapa Allah dan lebih mengenal siapa diri kita. Amin. Jadi bisa saya berdoa seperti itu? Tuhan, berkati, pulihkan, sembuhkan, tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Loh, kok tenang sekali? Yesus aja berdoa seperti itu ya. Bapa, sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ini bicara soal kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencananya. Yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bagian kita adalah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Amin. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau kita berpikir bahwa keputusan Tuhan itu berdasarkan apa yang Dia tahu tentang apa yang kita lakukan, artinya kita yang mengontrol Tuhan, kita yang mengendalikan Tuhan. Apalagi manusia sudah benar-benar jatuh ke dalam dosa. Paulus mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang memuliakan Allah, tidak ada yang berbuat baik. Maka kita bersyukur saudara, bahwa Allah berdaulat bukan atas apa yang Dia tahu akan terjadi, tetapi atas keputusannya sejak dari semula. Ya, Tuhan itu tahu siapa kita, apa yang akan kita buat, tetapi keputusan Tuhan bukan bergantung pada pengetahuannya tentang siapa kita, apa yang akan kita lakukan, tetapi bergantung kepada kehendak-Nya. Amin. Coba satu ayat Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, itu Bapak Ibu dan Saudara, amin. Itu saya juga. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Ini bicara soal pemilihan Allah yang berdaulat. Allah memilih saudara dan saya sejak dari semula. Allah menentukan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus, supaya Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Ini sekali lagi mengacu pada pilihan Allah yang berdaulat untuk kita diselamatkan. Itu sebabnya yakinlah saudara, kalau kita berseru kepada Tuhan sekarang ini, itu semua karena pemanggilan Tuhan atas kita. Amin. Ya. Jadi kalau Yesus diserahkan, dibunuh bukan karena Dia berpikir bahwa karena manusia akan membunuh Yesus maka Allah merencanakan pembunuhan Yesus. Tidak. Tetapi Allah menentukan dari semula bahwa Yesus harus menderita untuk keselamatan jiwa kita. Dan keputusan Allah atas keselamatan kita itu satu-satunya harapan kita untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Ini hal yang sangat luar biasa.
Saudara, jika keselamatan bergantung pada keinginan kita, saya yakin gak ada seorang pun yang selamat. Siapa yang bisa memenuhi standar Tuhan untuk kekudusan? Siapa yang ingin benar-benar memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan? Ya, kadang jam-jam ibadah seperti ini aja orang lebih memilih hal yang lain daripada Tuhan. Kalau keselamatan diserahkan sama kita, saudara, itu sangat berbahaya. Kita lemah, kita tidak punya komitmen yang hebat. Kita yang diperbudak oleh dosa. Kata Efesus 1 ayat 1-3, semua orang telah dikuasai oleh dosa. Semua orang telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Tidak ada yang benar, saudara. Dan tidak mungkin kita yang tidak benar, yang mati ini bisa merespon Tuhan tanpa pertolongan Tuhan. Saudara, beriman itu mendatangkan keselamatan, tetapi untuk beriman kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Kalau diserahkan sama kita, siapa yang bisa? Adalah kehendak Tuhan malam ini untuk disampaikan kebenaran ini, saudara. Ya, satu-satunya harapan akan kepastian keselamatan jiwa kita adalah bahwa Allah yang berdaulat atas keselamatan jiwa kita. Itu tidak tergantung pada kita, tetapi tergantung pada Tuhan. Coba mungkin kita bisa berandai-andai, seandainya Tuhan suruh memilih, mau terserah kita atau terserah Tuhan. Kita mau terserah Tuhan karena Dia penuh dengan kasih untuk menyelamatkan kita. Amin. Saya suka pujian lama itu. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Amin. Bukan kita memilih. Bukan. Bukan kita yang memilih menjadi umatnya, bukan. Kita yang dipilih. Makanya beberapa waktu yang lalu saya perlu menegaskan bahwa Sakeus itu, siapa itu yang, si Sakeus itu, kalau dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus itu menumpang di rumahnya, bukan karena Sakeus yang menemukan Tuhan, tapi Tuhanlah yang menemukan Sakeus. Amin. Sakeus mau berusaha untuk melihat Tuhan. Dia naik ke atas pohon ara untuk melihat. Kalau Yesus lewat saja, Sakeus tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tetapi karena memang Yesus mencari Sakeus, memilih Sakeus, dia berhenti sejenak dan berkata, Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang ke rumahmu. Amin. Tanpa kata-kata itu tidak ada keselamatan di rumah itu. Ada berapa banyak orang berdosa pada waktu itu. Ada berapa banyak orang menderita pada waktu itu. Tetapi Tuhan tidak datang kepada semuanya. Mari kita syukuri keselamatan jiwa kita. Amin. Nah, Allah itu berdaulat karena Allah itu memberi undangan. Ya, memberi undangan. Mari kita baca lagi di ayat yang ke-21. Ya. Dan barang siapa, ini maksudnya semua orang, saudara ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, keselamatan ini dikatakan bagi kamu, ayat 39. Dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Allah yang berdaulat itu sanggup menyelamatkan semua orang yang berseru kepadanya. Cakupannya tidak terbatas, barang siapa, semua orang itu bisa datang kepada Tuhan. Bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi semua orang. Ini bicara soal untuk kamu, ya, untuk orang-orang Yahudi, untuk anak-anakmu, untuk keturunan mereka, dan untuk orang yang masih jauh. Ini bicara soal bangsa-bangsa lain. Siapapun kita, dalam kondisi kita sekarang, Allah memanggil kita untuk berseru kepadanya.
Saudara, latar belakang apapun kita ada dalam cakupan panggilan Allah untuk berseru kepadanya. Bukankah Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa akan terjadi penghakiman yang luar biasa? Ya, bulan menjadi darah, ya, gelap gulita, bencana, tanda-tanda di langit. Tuhan tidak akan melakukan itu kalau manusia tidak pantas menerima penghakiman, saudara. Itu artinya bahwa Yesus berbicara kepada semua orang berdosa. Dosa seperti apapun juga, kalau berseru pada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Saudara, undangan ini adalah pengharapan bagi semua orang, bukan orang-orang baik. Bukan orang-orang baik saja, tetapi semua orang termasuk pendosa, penjahat besar, semua orang tanpa terkecuali. Dia akan menerima keselamatan kalau mereka berseru kepada nama Tuhan. Saudara, berseru kepada nama Tuhan ini harus untuk keselamatan, saudara ya. Berseru untuk keselamatan. Saudara, kalau kita mau berseru kepada Tuhan, itu harus untuk keselamatan jiwa kita. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa semua kita adalah orang yang sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, bahwa kita celaka, mati binasa karena dosa-dosa kita. Tanpa kesadaran itu kita tidak akan dapat berseru dengan benar. Tidak akan dapat berseru dengan benar. Orang sekarang ini berseru karena apa? Berseru untuk kesembuhan, berseru untuk bisnisnya, berseru untuk apapun yang dia inginkannya. Tapi jarang orang dipanggil oleh gereja untuk berseru demi keselamatan jiwanya. Dunia menarik perhatian kita kepada kesenangan duniawi. Kamu bisa hidup seperti yang kamu mau, kamu bisa mengembangkan diri, kamu bisa sukses, kamu bisa bahagia, kamu bisa menghindari semua tantangan, bisa menghindari semua pencobaan. Berseru kepada Yesus, dia akan melepaskan kamu dari segala kesukaran dalam hidup ini. Tidak, sudah tadi pagi saya sampaikan, justru Tuhan telah menyampaikan di zaman-zaman akhir akan terjadi kesukaran. Tapi berseru kepada Tuhan itu harus untuk keselamatan jiwa kita. Kalau kita sudah selamat, yang lain-lain itu nyusul, itu urusan Tuhan. Amin. Kata Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kadang kita gagal fokus ya. Kita mengejar sesuatu yang sebenarnya diberikan saat kita tidur. Ya, kita mengejar sesuatu yang sebenarnya bisa kita terima dari Tuhan kalau kita punya persekutuan dengan Dia. Kata pemazmur, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah orang menjaganya. Sia-sialah orang bangun pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, hanya untuk mendapatkan sekerat roti. Tetapi semua yang baik diberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya Allah itu memperhatikan kebutuhan orang-orang yang dekat padanya. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak berusaha, tetapi bekerja, berusaha itu membutuhkan berkat Tuhan. Kita nggak akan berhasil kalau tidak diberkati oleh Tuhan. Atau mungkin kita berhasil, tapi hasilnya tidak akan mendatangkan berkat bagi kita. Hanya berkat Tuhan yang akan memungkinkan kita menikmati kehidupan yang baik dalam hidup ini. Kita harus berseru untuk keselamatan jiwa kita, karena kita menyadari siapa diri kita. Berseru untuk keselamatan jiwa kita juga berarti bahwa kita mengenal Yesus sebagai Mesias. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal Dia sebagai pribadi yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak berseru karena menyadari keberdosaan, menyadari keterpurukan, dan bahwa kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri, dan kita tidak berseru karena menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, maka seruan kita adalah sia-sia.
Seruan harus kepada Yesus yang telah diserahkan, yang telah disalibkan oleh bangsa-bangsa durhaka. Yesus sang juru selamat yang adalah jalan, kebenaran dan kehidupan itu. Saudara, ada orang-orang yang berseru dalam keyakinan mereka kepada Tuhan. Mungkin seruannya itu tulus, seruannya itu benar, tapi kalau tidak tertuju kepada Yesus, mereka tidak dapat diselamatkan. Amin. Karena Yesuslah yang menyelamatkan kita. Makanya saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu sangat-sangat esensi. Kalau kita memahami Tuhan secara pengetahuan keliru, bukan Tuhan yang pencipta langit dan bumi, bukan Tuhan yang Trinitas, Esa dalam 3 kepribadian, 3 pribadi tetapi satu, saudara, kita salah. Makanya kata Petrus, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, kalau saya mendoakan Bapak Ibu, saya akan ingat wajah Bapak Ibu karena di sini ada beberapa Samuel misalkan seperti itu kan. Kalau saya memikirkan Leanita yang mana kan begitu ya. Kalau saya berdoa pada Tuhan, Tuhan yang mana? Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Amin. Yang telah mati, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yang naik ke surga dan memberikan Roh Kudus dan akan datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya. Mari kita sungguh-sungguh menyadari keberdosaan kita, kebutuhan kita akan juru selamat. Dan mari kita menyadari bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Dia yang telah ditentukan Allah, yang telah diserahkan Allah untuk memikul dosa-dosa kita, yang dibunuh oleh bangsa-bangsa durhaka, yang ditolak oleh umat kepunyaan sendiri, tetapi yang dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Yang selanjutnya saudara, kita harus juga mengetahui bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan hanya akan dapat berseru karena Tuhan sudah memanggil mereka. Ini yang harus kita camkan dari ayat ini. Ayat 39 tadi. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini adalah kutipan dari Yoel pasal 2 ayat 32. Ya. Jelas bahwa tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan, saudara. Ini harus kita perhatikan. Keselamatan itu adalah bagi kamu, bagi keturunanmu, anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh. Apa? Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kata sebanyak itu artinya tidak semuanya. Amin. Artinya tidak semua akan dipanggil oleh Tuhan. Maka mari kita bersyukur. Kalau kita ada di sini sekarang, artinya Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu senang dengan kebenaran itu? Wow, saya sangat senang saudara. Kalau saya mengingat dulu siapa saya. Saya seperti deskripsi Roma 3 ayat 10 sampai 23. Enggak benar, enggak mencari Tuhan, enggak berakal budi, enggak berbuat baik. Tapi kalau sekarang saya berada dalam keselamatan dan bisa melayani Tuhan, karena Dia sudah memanggil saya. Makanya lagu lama itu penting. Dengar Dia panggil nama saya. Amin. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ada sukacita? Coba lihat pemanggilan kita. Roma 8 ayat 30 sampai 33. Roma saya baca. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya.
dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang? Pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Amin. Percaya Bapak Ibu pilihan Allah? Amin. Harusnya ini kita respon dengan sukacita loh ya. Wah, saya mengetahui ini, saya mengucap syukur. Saya tahu saya dijamin. Sebab keselamatan saya itu berdasarkan kedaulatan Tuhan. Dan sekali lagi, kalau saat ini kita berseru kepada Tuhan, kalau kita percaya Yesus, kita mengikut Yesus, itu karena Allah telah memanggil kita. Ya, coba lihat Efesus 1 ayat 5 dan 6. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh darah Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Saudara, ini baca berulang-ulang. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ini ketentuan Tuhan, ini pilihan Allah, saudara. Ini sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya itu. Bapak Ibu memuji Tuhan karena keselamatan ini? Amin. Mari kita nggak akan membenarkan diri sendiri, nggak akan menyombongkan diri karena aku bisa, karena aku berusaha, karena aku lebih baik dari orang lain. Tidak, semua karena anugerah Tuhan. Lihat, Tuhan berdaulat mengundang semua orang untuk berseru kepadanya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan saat ini, karena Tuhan sudah memanggil kita. Karena Tuhan sudah memilih kita. Karena dalam kasih-Nya Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi anak-anak. Mari kita hargai keselamatan yang besar ini. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita merendahkan diri kita semua. Mari kita melayani dengan tulus, dengan sungguh hati. Sebab semua pemberian Tuhan. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Dan mari kita tenang dalam pergumulan apapun juga. Sebab Allah memegang kendali. Amin. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dia sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Dan mari kita terus mewartakan Injil keselamatan. Supaya orang-orang pilihannya mendengar Injil itu dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita berdiri.